Selamat petang keluarga Dhamma TV, Rahayu. Keluarga Dhamma TV, cahaya kehidupan hadir lagi di ruang Anda, dan tentu betul-betul harapan kami bisa menambah cahaya di dalam kehidupan Anda. Mengapa hidup itu membutuhkan cahaya? Oleh karena kadang-kadang kita tidak pede atau kita tidak tahu kemana arah jalan kehidupan ini, kemana kebaikan ini bisa kita berada di jalan yang baik, kemana jalan benar itu untuk bisa membawa kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan di dalam petang hari ini, cahaya kehidupan mengambil satu tema, yaitu tentang ruang publik. Dan ini tentu menarik sekali, oleh karena ruang publik itu di hari-hari ini rupanya juga sudah berubah wajah, oleh karena juga kita juga berubah wajah juga. Dan kami nanti juga menginginkan Anda bisa berinteraktif di nomor 0813 48651777. Kami persilahkan. Dan tentang ruang publik ini, sebenarnya sebagai makhluk sosial kita sangat membutuhkan ruang publik ini. Baik, kita sapa dahulu para narasumber yang sudah hadir di studio petang hari ini. Yang pertama yaitu Bopo Antoni Wibowo. Bopo sugeng sonten, Rahayu. Rahayu untuk kita semuanya. Rahayu, matur nuwun. Dan yang kedua adalah Bopo Wahyudi Winaryo. Rahayu Bopo. Rahayu sagung tumati. Matur nuwun. Sudah hadir di studio, dan tema kita yaitu tentang ruang publik. Nah, ini saya kepada Bopo Wahyudi dahulu. Ruang publik itu apa dan bagaimana? Ya, istilah publik ya tentu beda dengan keluarga, beda dengan kekerabatan, beda juga dengan negara ya. Tidak ruang keluarga, tidak ruang kerabat, kinship maksud saya. Tidak juga ruang state itu. Ruang publik itu adalah ruang bersama dari kita semua di tempat publik. Istilah ruang publik ini terjemahan yang lebih dekat memang dari konsepnya Jürgen Habermas, seorang filosof dari Jerman. Dia adalah seorang Marxian atau pengikut Karl Marx gitu. Nah, dia punya teori yang namanya teori tentang ini, public sphere atau wilayah publik atau ruang publik gitu. Nah, teori ini dikaitkan oleh Habermas dengan konsep lain yang namanya tindakan komunikatif. Nah, sebagai pengikut Marx, dia sebetulnya setuju ide Marx bahwa kehidupan sekarang ini, kehidupan orang di modern itu membuat manusia itu teralienasi, membuat manusia itu terasingkan, membuat manusia tidak bisa menguasai dirinya, membuat manusia tidak bisa menentukan dirinya sendiri, manusia tidak bisa juga kumpul dengan masyarakatnya sesuai dengan kehendak hatinya, karena dia teralienasi terhadap dirinya sendiri, teralienasi terhadap kehidupan sosialnya, juga teralienasi misalkan Bopo Antoni produk lukisan itu terhadap komoditas atau hasil yang dihasilkan oleh orang tersebut itu. Nah, di samping itu Marx juga melihat kehidupan manusia itu ternyata terkomodifikasi. Kehidupan manusia itu ujung-ujungnya ternyata hanya sekedar untuk mendapatkan duit, uang. Kalau kita sering memplesetkan Undang-Undang Dasar UUD itu ujung-ujungnya duit. Nah, rupanya gagasan Marx yang semacam itu ditangkap oleh Habermas sebagai sesuatu yang menarik untuk dikaji. Dia setuju, ternyata di dalam kehidupan ini ada commodification. Tercipta kesadaran palsu, false consciousness dari masyarakat.
tidak true consciousness gitu. Kata Joe Simmel sama dengan komodifikasi, dia sebut reifikasi. Kata Simmel itu, relasi sosial manusia itu ternyata diperjualbelikan untuk kepentingan uang gitu. Nah, melihat semacam ini, lalu Habermas melihat perlunya manusia agar tidak terasing itu perlu ada pertemuan gitu. Ada social gathering lah ya, ada pertemuan antar orang di dalam suatu ruang yang disebut dengan ruang publik, ruang di mana manusia itu yang hadir di tempat itu bebas menyampaikan pendapatnya tanpa merasa takut dan ditakuti, bebas menyampaikan alternatif atau solusi yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, tetapi dia juga harus siap menerima perbedaan pendapat di dalam forum itu. Nah, ujung-ujungnya adalah orang kalau keluar dari ruang publik itu, dia bisa mendapatkan beragam pikiran. Oh, pikirannya orang itu begitu, pikirannya orang itu begitu, pikiran saya begini. Nah, lalu kita kemudian menjadi orang yang dewasa. Ternyata pendapat orang itu berbeda-beda, tetapi setelah itu dia tetap harus melakukan tindakan komunikatif, tindakan yang dilakukan oleh orang tadi saya sebut itu, ya tindakan yang diniati secara baik, dilakukan dengan cara baik untuk tujuan yang baik gitu. Kira-kira semacam itu. Itu ruang publik itu begitu. Nah, ada banyak ruang publik tentu yang bisa kita lihat, bisa ada di luar rumah kita, ketetanggaan, neighborhood gitu ya, ruang publik. Bisa juga di taman kita ya, kita di Kota Malang ini banyak taman, itu juga ruang publik. Di pinggir-pinggir jalan juga ruang publik. Nah, kehidupan modern dulu ruang publik muncul di kafe-kafe, di restoran begitu. Nah, tetapi sekarang ruang publik itu menjadi sekedar ada di sini. Yang masalahnya adalah ruang publik di sini ini menjadi tidak terkontrol, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hoax, mana yang sebetulnya betul. Maka muncullah ruang publik yang kata orang, jari ini jari, katanya kata, informasinya itu tidak akurat. Nah, inilah bahayanya ruang publik kalau kita sendiri tidak bisa berpikir kritis. Di dalam ruang publik orang tidak boleh begitu saja menerima statement pernyataan pikiran, tetapi harus dilihat sampai sejauh mana sih sebetulnya kebenaran pikiran itu. Kita tidak boleh menelan begitu saja. Karena di dalam pikiran Habermas yang kritis juga, bahwa kebenaran itu sesungguhnya berada di balik teks. Kebenaran itu berada di balik apa yang nampak ini. Kebenaran itu ada di balik topeng, hijab, masker gitu. Karena yang kelihatan itu sesungguhnya tidak selalu benar, bisa juga benar. Karena kata teori kritis yang lain, ini namanya hiperrealita. Hiperrealita itu apa? Suatu fenomena di mana antara yang fakta, yang betul, dan yang palsu, yang mistis itu bercampur gitu. Maka kita harus kritis mana ya yang betul ya gitu. Kita harus hati-hati. Ini ajakan dari kita mengadakan atau mengembangkan ruang publik yang sekarang tadi diantarkan oleh Bu Hani. Mulai ruang publik itu sudah ada semacam hegemoni identitas, politik identitas yang kadangkala itu tidak baik untuk kepentingan bangsa dan negara secara bersama. Berarti ruang publik itu kalau menurut kata-kata penjenengan tadi bahkan bisa dikatakan kalau itu letaknya di kafe atau di bawah pohon, di taman, apakah itu mereka satu komunitas? Tidak selalu, tapi bisa. Jadi dulu kalau secara tradisional kita punya sejarah ruang publik, misalkan warung kopi, warung makan. Kalau di sawah itu saya lihat ada rumah yang dipakai untuk ketemu beberapa petani, dia ngobrol di situ. Ngobrol tentang masalahnya, ngobrol tentang apa keinginannya, ngobrol tentang kehidupan juga, bahkan ngobrol tentang negara. Jadi orang tidak boleh memaksa, kau salah, itu nggak boleh. Karena di dalam pikiran ini diyakini tidak ada kebenaran yang tunggal, yang ada berbagai kebenaran, pelbagai kebenaran. Jadi berarti ruang publik itu kebanyakan komunitas. Ya, orang bisa menjadi komunitas nanti akhirnya.
dari ketemu menjadi kebiasaan ketemu, menjadi jaringan gitu, kemudian menjadi komunitas. Tapi tidak selalu dia komunitas. Bisa jadi orang yang diundang masuk ke ruang publik untuk membicarakan masalah bersama. Baik, bisa dimengerti. Iya. Baik, kita tahan sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, kita lanjutkan pada segmen kedua ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bopo Wahyudi tentang ruang publik itu apa. Sebenarnya ruang publik ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, di mana kita itu banyak sekali mempunyai ruang-ruang publik yang mungkin dulu disebut juga Banjar, di mana di Banjar itu tempat semua orang, laki perempuan biasanya ya agak minggir begitu, mereka mengerjakan sesuatu atau sekedar ngobrol atau yang untuk pertemuan, namanya Banjar. Biasanya berada di dekat balai desa begitu, dan Banjar itu banyak sekali kegunaannya, minimal untuk pertemuan. Jadi kalau mereka rumahnya kan di sekitar di daerah, nanti kalau ya sore-sore gimana ya pergi ke Banjar tempat nongkrong, dan bentuknya itu kalau di Bali masih ada. Banjar itu digunakan untuk bertemu. Tetapi dewasa ini ruang publik sudah berganti. Kalau zaman dulu ya seperti kita itu kalau bertetangga ya 1, 2, 3, 4, 5 orang yang ngumpul lah di situ karena enak di situ buat sambil ngomong anak-anak, tempatnya teduh, itu juga termasuk ruang publik, di mana di situ ada kebutuhan manusia, yaitu tentang berbicara. Manusia itu makhluk komunikatif, jadi ada kebutuhan untuk berbicara. Bila tidak berbicara, maka ada hal lain yang terjadi pada seorang manusia. Ungkapan hati perlu untuk dibicarakan. Nah, disitulah terbentuknya ruang publik. Dan ruang publik waktu itu juga indah sekali, karena sampai sekarang pun bentuknya itu jadi kafe. Dulu warung kopi ya. Dulu di Bareng Kulon di setiap ya, jadi anak-anak itu, anak laki-laki yang itu cuman ya berdiri aja di situ, bahkan dodok-dodok, tapi mereka selalu bertemu. Jadi kadang-kadang menggunakan buknya siapa, atau ketemu ada buknya 1, 2 orang yang ada anunya gitu ya, ada tempat duduknya, udah anak-anak itu berkumpul semuanya di situ. Dan itu sebenarnya ya mempererat persahabatan, karena di situ langsung bertemu, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi di situ ada mungkin mereka gaya masak di mana, masak bersama, laki-laki bengi-bengi guys goreng kayak gitu ya. Jadi apa sih, wah aku duwe kerupuk mentah yuk digoreng. Jadi itu Banjar, ruang publik itu perlu untuk kebersamaan. Tetapi dewasa ini ruang publik sudah menjadi HP, WhatsApp, sudah menjadi Facebook, Hangout, atau segala macam, Instagram dan sebagainya. Ruang publik ini kalau di dalam keluarga ada istilah simbah. Monggo bagaimana simbah dongeng ini zaman dahulu Pak? Iya, ada paling tidak 2 bentuk ya yang saat ini tersajikan lewat pengantar ini. Ruang publik dalam artian tradisional yang kita kenal di keluarga, di kampung, di desa, dengan ruang publik dalam artian filsafat sosial ini tadi. Ada perbedaan mendasarnya, tapi fungsi aslinya itu tetap sama, yaitu kesadaran, kebutuhan untuk berjumpa dan menjumpai, baik itu secara fisik maupun pikiran yang dijumpakan. Namanya komunikasi. Di sini terjadi, kalau di ruang publik tradisional, keluarga dan sebagainya,
itu memang semut-semut aja apa itu Biasa, biasa. iya, jadi tidak ada Ringan ya. pergolakan-pergolakan yang kontradiktif yang karena di situ Ada tokohnya. diatur oleh yang namanya tatanan-tatanan Oleh Simbah tadi ya. sopan ora sopan yang tadi. Tapi oleh Habermas yang dimaksudkan adalah bukan itu. Tapi keniscayaan terjadinya manusia yang terus berkembang, budaya yang berkembang itu kebutuhan untuk menjumpakan dan dijumpakan ini itu menjadi suatu kebutuhan. Dan di sini luar biasanya adalah seperti yang dibawakan oleh Pak Wahyudi tadi itu, ini bukan pribadi-pribadi yang tunduk pada satu otoritas budaya, keluarga, tapi pribadi-pribadi yang bebas. Ruang publik. Ada dua hal. Ruang publik dalam artian wujud fisik arsitektur, tempat. Ada ruang publik dalam artian perjumpaan yang sudah bukan lagi tempat arsitektur. Nah, sekarang diwadahi oleh namanya HP misalnya. Sudah bukan lagi berbentuk balai banjar, Kalau datang ke sana, ya saya pakai pakaian lengkap, nggak perlu ya. Ya, jadi banyak hal yang tidak menjadi syarat ya untuk pantas dan tidak pantas hadir di situ, di HP maksud saya. Tapi ketika ruang publik di Balai Banjar, yo kita berbusana yang pantas, yang saka busana. nah kan gitu ya. Tapi di sini enggak. Kita sambil tiduran ngelekar yo iso ae ngawur itu. Problematika saya pikir adalah ketika kebebasan itu sendiri menjadi suatu kebebasan yang tanpa batas, maka seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyudi tadi itu banyak sekali hal-hal yang memakan dirinya sendiri ya. Kebebasan itu akhirnya bukan memerdekakan manusia, tapi malah mengkerdilkan kemanusiaan menjadi suatu onderdil saja dari suatu kepentingan, entah kepentingan kelompok, entah kepentingan identitas tertentu dan sebagainya. Dia tidak menjadi diri sendiri. Orang pribadi-pribadi yang hadir di kebebasan itu sendiri ternyata bukan pribadi, tapi sudah menjadi alat, menjadi onderdil. Jadi sudah bukan manusia lagi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan bahwa kata-katanya itu ora pantes, kata-katanya itu tidak produktif, kata-katanya itu melecehkan dan sebagainya. Kemarin baru saya baca dengan bebasnya ada seseorang itu yang ngolok-olok Bu Risma, ya di ruang publik itu. Di ruang publik internet. Di ruang publik. Iya. Dia menjadi orang bodoh. Ketika kita di warung zaman dulu tradisional, di tengah keluarga di Balai Banjar, yang mendengarkan ini Langsung 5 orang. Tapi saat ini ruang publik menjadi sangat bebas dari dinding dan sebagainya. Saya berbicara sekarang sudah berjumpa dengan semua orang, bukan hanya 1, 2, 4, 5 orang. Dan ini saya bangga, namanya viral. Virus yang berbahaya adalah sekarang ini kepingin tampil, ini loh aku, Betul. ini mungkin lebih berbahaya ya dari virus-virus yang lain ya. Daripada Berbahaya corona dari ya. virusnya sendiri. Lebih berbahaya dari virusnya sendiri. Nah, dan itu akan memakan kemanusiaan itu sendiri. Jadi memang Contohnya, contoh konkretnya. contohnya adalah ketika si komunikator ini, si pembicara di sini ini ngomong hoax gitu, ngomong tidak benar, sebetulnya dia sedang mempertaruhkan nasib martabat kemanusiaan. Nya sendiri. Iya, korbannya bukan hanya Bu Risma, tapi Dirinya sendiri juga dan kemanusiaan. Itu ya, jadi juga harkat dan martabat bangsa kalau sudah menyangkut Ye. risma. Baik, ternyata ruang publik pun harus disikapi dengan bijaksana. Setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam lagi. Baik,
kita sedang berbicara tentang ruang publik, di mana ruang publik itu dahulu adalah banjar atau tempat-tempat balai desa, juga pendopo, begitu ya, ruang-ruang publik zaman dahulu, di mana ketika seseorang itu duduk di banjar tentu ada kepala banjar. Ketika seseorang itu duduk di pendopo, tentu ada yang punya pendopo. Apakah itu lurah, apakah itu bupati atau raja, tentu ada sesepuhnya di situ. Sehingga berbicara atau apapun itu sudah ada semacam ada paugeran atau Paugeran, garis-garis iya. Nilai dan norma. Cara duduk pun begini kalau di Banjar, cara berbicara begitu. Jadi ada aturan karena bertemu antar manusia langsung. Iya, bertemu langsung. Dewasa ini yang disebut ruang publik itu bisa namanya WhatsApp grup atau yang lain-lainnya. Betul. Nah, ini cerdas. kami persilahkan bagi teman-teman yang akan bergabung, kepada seluruh pemirsa yang ingin bergabung menelpon ke 08134 8651 777. Kami persilahkan. Nah, di dalam keadaan kita ingin berbicara tadi. Nah, sekarang ini kalau tadi dikatakan oleh Bapak Antoni tentang seseorang yang menghina seseorang kepala daerah, itu sebenarnya adalah kebodohan karena batinnya tidak mengerti bahwa kata-katanya ini akan dibaca oleh orang banyak. Ini sebenarnya juga imbas atau saling berkaitan. Mungkin sedang di rumah, ya duduk pakai daster, ya cuma pakai sarung aja. Wong saya WA-an ini di dekat kandang ayam, siapa tahu. Jari ini. Hanya jari saja. Tapi dari jari Anda itu menunjukkan siapa diri Anda. Betul. Menunjukkan karakter Anda. Dan dewasa ini, martabat bangsa ini banyak loh. Betul. WhatsApp ini. Apa? Martabat apa? Kualitas manusia itu semakin menurun, sehingga banyak sekali bukannya orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi-tinggi bisa masuk ke dalam penjara karena salah tutul, bukan salah bicara. Salah tutul. Papa jaluk apel, salah tutul. Ya, jadi itu berbahaya sekali, tapi itu menarik sekali oleh karena kita berada di dunia ini. Sekarang ini kita di dunia itu. Ya, mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, WhatsApp banyak sekali berguna. Tapi itu tadi ya, kita menggunakan kuda ini jangan sampai kita diperkuda, dibawa larat ya, dibawa larat kemana-mana oleh kuda ini. Tetapi kita yang harus mengendalikannya sehingga kita tampak cantik di WhatsApp grup itu, tampak bermartabat, tampak manusia yang kualitasnya bagaimana. Bapak Wahidi. Nggih. Matur nuwun, Bu Hani. Jadi saya tertarik tadi pernyataan Ibu Hani ketika mengatakan bahwa sekarang problematika, kata Pak Antoni, masalah ruang publik itu adalah pada hilangnya kontrol yang disebut paugeran, tata aturan. Kalau di sosiologi ya bisa itu berupa budaya, bisa berupa nilai-nilai tertentu, norma tertentu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingat memang kita sekarang ada di era revolusi industri 4.0 4.0 yang kemudian karena bebasnya orang menggunakan teknologi, maka terjadilah disruption atau kerusakan ya, era kerusakan, merusak tatanan-tatanan atau pranata yang mendasar pada seorang manusia, pada kehidupan kita, pada masyarakat kita, pada lembaga kita. Oleh sebab itu, menyikapi hal ini, Jepang dia menggulirkan era yang tidak disebut 4.0 tetapi dia 5.0, yaitu
era ini apa namanya digital ini harus dikontrol oleh Jepang yang namanya humanitas. Boleh kita menggunakan teknologi, tetapi tidak boleh merusak apa namanya kemanusiaan, humanitas. Tadi disinggung juga oleh Pak Antoni bahwa perbuatan yang salah termasuk di ruang publik itu akan merendahkan kemanusiaan itu sendiri. Nah, untuk Indonesia menurut saya patut digagas karena kita negara Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak berhenti pada humanity. Jadi tidak era revolusi industri 4.0 plus humanity saja, tetapi plus spirituality kalau menurut saya. Jadi Indonesia harus lebih maju dari Jepang menurut saya. Jadi ya teknologi tetapi tidak boleh merusak humanity, tapi punya paugeran kata Bu Ani yang namanya adalah spiritualitas itu. Kata Abraham Lincoln itu spiritualitas itu bukan agama katanya, tapi spiritualitas itu adalah inti dari apa namanya spirit, inti dari kebaikan, kebenaran, keluhuran, adiluhung semacam itu. Jadi saya kira harus mengembangkannya itu sehingga ruang publik itu tidak menjadi ruang yang malah merusak kehidupan itu sendiri. Memang kita tidak lagi bisa berjumpa ketika kita di era ruang publik yang tradisional, yang mana orang yang kita ajak ngobrol itu bisa mengkontrol emosi kita. Kita bisa punya sungkan, takut dan sebagainya. Karena sekarang ruang publik itu berganti di internet, ya, di HP, yang orang menyebut kita ini hidup di virtual society, itu masyarakat dunia maya. Nah, maka oleh sebab itu tetap menurut saya ilmu Jawa itu harus kita menggunakan hati, menyeimbangkan antara pikiran, hati dan iman. Iman spiritualitas itu menurut saya. Begitu ya, Ibu Ani. Ya, baik sekali. Ya. Jadi ternyata dengan adanya ruang publik yang di Indonesia ini luar biasa bebas. Semua boleh berpendapat, bahkan yang tidak bisa menulis tuh ya nyoba nulis. Iya. Artinya tuh dia tidak mengerti tata bahasa atau cara menulis ya. Ya titik koma. Titik koma. Iya betul. Tidak mengerti. Ya. Bahkan apalagi Ya, kalau ya. kita menggunakan bahasa sehari-hari, gaya Malangan itu nanti kalau misalkan tulung yo bukan nolawang itu tulisannya tolong. Nanti kalau tulisan pentung itu pentong. Itu sebenarnya salah. Bakso dolor. Bakso dolor. Ya, dolor. Nah, kita sering sekali melihat hal itu. Ya, dan itu risih. Bagi yang mengerti seperti kami-kami itu risih. Tetapi inilah dunia yang ada di depan mata kita. Mau tidak mau, terima atau tidak terima, di WhatsApp kita ini ada kata dolor. Dan seperti yang dikatakan dari Bapak Wahyudi tadi, bahwa ruang publik hendaknya jangan merusak integritas seorang manusia, jangan merusak martabat kepribadian seorang manusia. Dengan kata dolor ini sudah merusak dari perkataan ya, kata-kata. Jadi di situ dicobalah untuk tadi itu membuat andai kata kita ini mulai jatuh ke bawah, ini kan gandeng rentengnya bersama. Kalau kita ini mulai jatuh ke bawah, nulis dulur sudah dolor. Coba lagi ya, oke lah, minimal saya sendiri. Lor dolor. Minimal saya sendiri nulis dulur, praseduluran. Ojo sampai. Jadi di situ nanti lama-lama juga mulai dari yang sedikit itu akan mempengaruhi yang lain. Dan saya juga merasakan itu bahwa ketika saya banyak menulis hal-hal yang baik itu, mereka juga itu, ini gayaku gitu ya. Wong-wongi ternyata tahu betul bahwa yang betul itu begini. Jadi andai kata kita menjadi manusia yang baik itu mulai menurun, ayolah, yo sakuat-kuatnya diangkat. Karena memang ruang publik ini luar biasa sekali, bahkan ruang publik ini membuat manusia berani tanpa batas. Dia berani tanpa melihat kalau orang berlari itu kan mesti lihat jalannya lurus apa tidak, bergeronjal penuh batu atau tidak, kapan melompat,
sungai, kapan melompat jembatan. Itu pelarian sebenarnya. Tapi orang yang lari di dunia maya kadang dia tidak melihat apa-apa, sehingga berurusan dengan informasi. Betul. Tadi kami bilang ngobrol cerita bahwa baru-baru ini tersebar kisah tentang virus corona. Tiba-tiba saja semua jadi ilmuwan, Corona. semua jadi ahli virus, ya kan? Iya. Waduh, yang ndak itu, aduh, apakah dia penjual bakso yang sudah ahli di baksonya? Apakah dia seorang pelukis yang sudah ahli, tiba-tiba menjadi Ahli virus. Ahli virus. Tapi oleh karena kenapa? Budaya kita ini kalau zaman dahulu disebutkan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno bahwa kita ini punya budaya bebek. Budaya apa? Bebek. Oh. Ya, bebek. Ngikut, Jadi kalau ya. ngikut, kalau satu begini maka lainnya begitu. Kalau satu begini dia akan ikut yang di depan. Dan Bung Karno waktu itu tidak suka sekali, ojo nggawe budaya bebek itu jangan sampai begitu. Beliau selalu mengatakan itu. Jadi cobalah kalau semua bicara tentang virus corona, ya sudahlah, Ya, saya ahli, tidak ya. bicara tentang virus corona. Saya coba berbicara tentang Natuna, misalnya ya. Kenapa Natuna dijadikan basis pertama untuk menerima dari luar negeri yang mungkin terpapar virus corona. Kita pikirkan ada apa di Natuna, karena Natuna itu adalah garis terdepan dari negara kita, dan presiden kita itu cerdik. Dia ingin mengatakan ada, saya punya Natuna, jadi dunia akan mengatakan Natuna. Corona semua dibawa ke Natuna, mumpung corona menjadi berita dunia, Natunanya diikutkan. Luar biasa loh presiden ini. Jadi sebenarnya di Natuna nggak ada apa-apa sebenarnya ya. Kalau saya lihat kemarin para angkatan laut itu memfoto kapalnya, memfoto saya di sini. Saya lihat tidak ada pergerakan yang bagaimana. Aman-aman. Corona itu juga sudah terbasmi. Tapi baiklah, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali tentang ruang publik ini, oleh karena ruang publik itu ada di medsos di zaman sekarang ini. Oleh karena itu bila di sekolah-sekolah ada aula, ada kantin, ada tempat anak-anak berbicara, itu sungguh harus diadakan agar semuanya itu ada di situ, terlihat oleh para guru, oleh para orang tua, sehingga tidak terjadi lagi bullying. Bully-bully itu mungkin terjadi karena ada banyak ruang-ruang yang sempit-sempit yang tidak bisa. Kalau zaman dulu sekolah itu kan ombo ya. Sekolah itu terbuka, luas begitu, pagarnya juga rendah karena anak-anak tidak suka meloncat pagar. Kalau mereka sekolah ya sekolah kan. Itu sehingga tidak ada ruang-ruang sempit di mana ada tempat-tempat yang tidak terkontrol oleh mata Bapak dan Ibu guru. Dan harapan saya ruang publik ini bisa ditambah supaya kita bisa lebih bersilaturahmi. Dan sebenarnya ruang publik itu perlu juga, televisi pun ruang publik. Oh iya, Iya. iya. Ini Dan saya itu. perlu digunakan untuk menyampaikan dharma, menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan apa uri-uri budaya yang zaman dahulu sudah mulai hilang. Kenapa? Zaman biyen kuno kok. Monggo Romo Antoni, betul kan sing biyen niku kuno, kolot, gak perlu, monggo katuran. Iya. Satu hal yang kita tandai adalah perbedaan ya. Tadi kita sudah menyebut karakter perjumpaan tradisional dengan perjumpaan era sekarang digital. Tidak hanya demokratis lagi, tapi lebih bebas daripada demokratis. Cara cirinya adalah saya sudah tidak menghargai kebebasan orang lain, yang saya hargai kebebasan saya sendiri. Demokrasi kan harusnya saya bebas ini, tapi saya juga harus sadar orang lain juga kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain, kan gitu ya. Tetap ada kontrol, kesadaran kontrol. Nah, saya kok cenderung sekarang ini
setiap orang yang kena virus ruang publik Ya. Virus ruang publik. itu ternyata yang dicari adalah panggung ya, Panggung, iya. stage. Panggung saya ada, saya hadir. Jadi orang sibuk mencari panggung untuk dirinya itu eksis, viral, dengan cara-cara menggunakan seluruh kemungkinan-kemungkinan potensi yang dimiliki oleh yang namanya perjumpaan virtual ini. Tapi apakah betul-betul berjumpa? Ini pertanyaannya. Berjumpa artinya Kalau dulu berjumpa itu ya oke, ini Fisik ketemu, dan pikiran ya. penjenengan ya pribadi, pendengar berpikir tidak hanya itu, tapi juga mimik, juga ya. Ekspresi. kata ya Ekspresi. bawa puhung. Iya, dengan segitu. Iya toh. Sekarang semuanya itu sudah tidak ada. Saya ingin mengatakan, panggung virtual ini adalah panggung yang niradab. Niradab mau Niradab ya. Nol ya. Jadi yang tidak memiliki angger-angger tadi, tatanan tadi, tidak beradab ya. Sekarang dunia kita ini dunia niradab. Kita menjadi makhluk-makhluk yang tidak berperadaban. Peradaban kita adalah peradaban WhatsApp. niradab itu sendiri. Bukan peradaban dulu yang kita itu ya. Monggo. Iya. Nuwun sewu. Iya, angon ulat ae wis kene wis ngerti sing dikarepno iki. Iya. Pareng ora pareng. Lah ngerti to? Nggih. Masih ingat ya, Iya. Bapak Ibu dulu? Iya. Lek ulate bapak. Nah, Opo, oh bapak gitu ya. ibu ya. Kene wis langsung ngerti. Sekarang enggak. Orang tidak perlu, saya tidak melihat itu. Saya diberi kesempatan sekarang untuk eksis hadir. Virus ini namanya selfie ya, virus ini ya. Jadi sebetulnya hakikatnya self sendiri ya. Iya. Jadi sebetulnya pemain-pemain perjumpaan di dunia maya ini sebetulnya adalah orang-orang yang kesepian. Saya menandai, Pak. Betul. Mohon nanti diuji, dikaji ya. Ya, betul. Karena salah satu fungsi ruang publik Harvard Mas adalah keterbukaan kita untuk diuji dan menguji ya. Nggih. Iya. Jadi gak asal membuat pernyataan, Nggih, nggih. tapi harus Anda siap dievaluasi, diuji dan menguji. Nggih. Maka terjadi yang namanya tidak hanya omong tapi omong-omongan, Omong-omong. ada komunikasi, ada relasi. Komunikasi itu saling mendengarkan, bukan saling bicara, ya. Saling mendengarkan. Lek ono bolo ngomong, kita ngomong. Baik yang simbolnya itu bunyi maupun ulat ya, apa ulat itu ya. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah ya, mimik ya. Itu juga harus kita baca. Sekarang sudah kehilangan itu kesadaran itu ya. Kita menjadi manusia-manusia yang memuja pada self. Selfie itu bangga sekali, Pak. Iya. Jepret. Dengan latar belakang orang kecelakaan, Iya. saya Itu. pernah lihat Malah selfie. malah di selfie. Rasa pangrosone, empatinya, itu sudah tidak ada. Tapi dia ingin mengatakan, saya hadir loh saat Hadir, itu. iya, saya tahu. Saya ada loh di situ. Saksi. Nah, berarti kita harus membaca apa karya-karya kebudayaan yang luar biasa ini, teknologi ini. Ini di tangan Anda lah bisa menjadi berkat atau bisa menjadi kutuk. Tergantung dari kesadaran Anda mengoperasikan ujung jari ya. Iya, iya. Jadi seperti sebuah mata pisau juga ya. Kalau Iya. zaman dahulu. Jadi sebetulnya netral loh sebagai Iya, netral. sebagai karya teknik, benda ya netral. Tergantung motif kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Kalau kita bodoh, gelap, kebodohan itu kegelapan, maka kita tidak melihat. Yang Bahwa kita itu baik. bahwa itu bisa membawa menyampaikan kebaikan. Bisa juga dipakai untuk itu, namanya adalah kita membangun opini. Yang berbahayanya ini, Bu. Ini dengan ada follower pengikut Iya. Netizen. netizen itu membangun opini. Opini kadang-kadang memang sengaja ya opini Sesat. ya disesatkan, mempunyai kepentingan. Ya, kepentingan. Akhirnya
yang terjadi adalah benih kebencian yang di sini bukan kebaikan. Kita membenci anjene agama iku ngene. Agama iku ngene, kelompok itu ngene, kelompok. Kita sudah paranoid lagi. Paranoid. Tidak berani berjumpa dengan dulurku sing Bedo. sing bedo, sing ngene sing. Iya toh. Wis seharusnya orang yang sadar, eling lan waspada, dia tidak takut dengan segala kuman-kuman yang mengancam apa? Saya senang istilahnya tadi, integritas. Integritas, Ya. iya. Utuh sebagai manusia utuh, integrated ini luar biasa banget istilah tadi itu. Integritas Kita manusia. gak kerasa merotoli siji-siji. Iya, Iya. iya. Ya, Iya. akhirnya yang terjadi adalah menungso sing cuma kesadaran otak saja, tidak punya kesadaran ruang. Iya, iya. Jadi ruang publik sudah bukan berupa ruang fisikal, ketemu menungso, ketemu tapi sudah menjadi ruang maya, Rahmat. virtual namanya itu. Nah itu wis tanpa angen apa, tanpa batas itu, Tanpa batas. tanpa batas. Borderless. Iya, borderless. Lah kalau sudah demikian, saya pikir maka kata-kata sudah tidak bermakna ya. Oh gitu? Bagaimana bisa? Artinya memberikan makna terbaik. Kata-kata mudah dipelintir untuk tafsir-tafsir yang menimbulkan lebih banyak apa kesesatan ya. Kesesatan. Kalau dulu kalau berjumpa langsung kita itu bisa moco ulat, moco anu. Oh sakjane kata-katane karepis ini karena ora kaya ngono. Kita langsung bisa. Sekarang enggak. Anda salah memilih kata-kata yang bisa membangun salah. narasi, itu tafsirnya bisa. Tafsir. Macam-macam. Dan saya lupa ketika ini saya lepas, saya pencet, Ya. itu saya sudah berhadapan dengan dunia, Iya. bukan hanya dengan satu orang. Jadi saya sudah melukai Banyak orang. banyak orang. Ketika saya orang yang mengatakan Bu Risma apa nun sewu apa wajahnya elek apa itu sudah melukai tidak hanya Bu Risma. Iya, iya. Hanya orang. Kalau itu yang dilukai itu yang dituduh itu adalah simbol publik, misalnya presiden. Mungkin presiden pribadi bisa memaafkan, tapi martabat kita sebagai Bangsa Indonesia yang mempunyai yang simbol. integral ini, Iya. ya integral ini itu terluka kita. Bendera kita terluka kita. Tapi kan di sini sekarang ini musim orang pandai berkata-kata, wong sudah dimaafkan ya sudah. Sekarang kan usumanu Pak, dandang diunekake Kuntul. kuntul diunekake dandang dan itu ada di Jakarta sana. Iya. Seorang kepala daerah yang pinter sekali mengatakan dandang diunekake. Gitu ya. Kok Iya. kedaden? Ya. Ya, Tidak ada yang luput. Ya. Sekarang begini, di dalam dunia medsos ini ya Bapak ya, rasanya banyak sekali cerita HP dibanting. Itu kenapa Pak Monggo? Pak nggak tahu Ya, ngamati ya. karena mungkin terlalu ya saya kira ya. Tadi yang melanjutkan jadi Pak Antoni Wibowo tadi, presentasi diri orang. Teorinya itu presentation of self dari government itu kemudian mengabaikan paugerannya Bu Hani tadi. Betul. Toto Kromo paugeran itu menjengkelkan, mau marah tidak bisa marah karena itu virtual tadi. Iya. Ya satu-satunya banting HP-nya karena terlalu menyakiti menurut saya. Nah, sebagai bangsa Timur, bangsa Indonesia tentu Padahal ini tadi katanya wah netral ya. netral. Oh, netral sebagai Ya, benda. karena itu cara apa ya? Cara melampiaskan yang aman gitu. Menurut saya kita keniscayaan ya memang dunia ruang publik itu kemudian mengejawantah dalam bentuk HP ini keniscayaan. Namun saya ingin mengembalikan sekali lagi bahwa kita ini punya Pancasila. Jadi yang mengkontrol saya kira adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, dan ingat kita harus bersatu membangun Indonesia itu. Saya kira itu kalau diugemi, dipegang bagi setiap pengguna ya ruang publik yang maya ini, saya kira dia akan menjadi orang yang berada di jalan on the right track katanya Bu Hani di tengah-tengah tadi itu. Kalau tidak saya kira ya berbahaya sekali, karena kita akan kehilangan tadi kemanusiaan,
kita akan kehilangan spiritualitas. Itu ya. Jadi mungkin juga kita bisa beralih kalau 4.0 bisa menjadi 4.1 lah. Oke, tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali. Baik, keluarga Dhamma TV, pembicaraan kita semakin menarik juga ya. Harapan saya kita ini bisa tetap melindungi budaya kita sendiri, karena sebenarnya budaya ini kekuatan dari bangsa. Sederas apapun hujatan atau gelombang dari dunia luar yang memang menginginkan kita ini tidak berbudaya. Kalau zaman dahulu itu, waktu itu musik-musik barat itu ya sempat menghantam, menggelombang dari Amerika dan Inggris. Di situ ada Beatles, ada John Lennon, ada grup-grup rock band yang bagus sekali seperti Deep Purple. Bagus sekali, kita pun senang ya waktu itu. Nah, di situ untung. Dan waktu itu Bung Karno sudah mengatakan, jangan terlalu ke barat-baratan, jangan ke barat-baratan, pertahankan ketimuran kita. Tetapi untunglah kita punya Gus Plus, kita punya Panjaitan Bersaudara, The Mercies, waktu itu juga Kinarto Sabdo, Wajina, juga banyak karya-karyanya. Sehingga Mus Mulyadi juga. Sehingga hembusan barat waktu itu bentuknya Deep Purple atau Stairway to Heaven ataupun Grand Funk Railroad ada. Tetapi ya ada saja. Di bumi Indonesia kita punya juga yang bagus-bagus dan mendunia juga. Gus Plus itu berkali-kali diundang ke Jepang, dan itu memang ada, dan memang kita tidak kalah musik kita. Dan jangan bilang Malaysia tidak punya apa-apa loh, ya. Ketika kita punya Rahmat Kartolo, Malaysia tidak punya apa-apa, ya kan. Ketika kita punya Gus Plus, Panjaitan Bersaudara yang seperti itu, Thailand, Myanmar tidak punya apa-apa, Cina tidak punya apa-apa. Jadi kita udah leader, kita udah punya budaya. Jadi budaya itu tadi londo wurung, jadi harap kurang mancung. Jawa nih wis balik nang Jawa. Wis suwo. Wis kadung suwo. Jadi berarti kekhawatiran Bung Karno waktu itu beralasan untuk menangkal imperialisme, menangkal neokolonialisme itu beralasan sekali. Buktinya kita menjadi sumbung. Itu tak kerasa loh. Iya. Dan apakah kita akan hancur juga oleh karena dunia ini, dunia WhatsApp ini? Jangan. Kalau kita bisa mengupdate apa yang kita punya, misalnya orang Amerika, kamu lahir apa Rebo? Saya itu lo Rebo Pahing. Berarti kita lebih lengkap. Kamu lahirnya apa? Saya lahirnya bintang Virgo. Oh, kalau saya selain Virgo, saya punya Mongso, punya kuku landep, kuku bukir. Kita lebih kaya dari sekedar Virgo. Kita punya Mongso Kapitu, punya landep, bukir, dan sebagainya. Kita punya, mereka tidak punya. Berarti lebih lengkap kita. Jangan hilang. Mohon jangan hilang. Bopo tentang bagaimana mempertahankan budaya dari serangan yang namanya dunia maya ini. Kita perlu sadar tadi, kesadaran yang harusnya sangat ideologis, maksud saya, bahwa kita ini memang bangsa yang sebetulnya sudah punya perangkat kehidupan lengkap, bukan hanya terkait akal budi saja, tetapi juga kita punya nurani dan budaya. Bahkan atribut budaya kita itu sangat membantu bagaimana kita mengolah rasa, misalkan gamelan atau ritual atau adat istiadat itu. Jadi saya kok setuju kita harus kembali kepada jati diri sebagai bangsa Indonesia. Walau istilah Indonesia itu sebetulnya tidak temuan bangsa Indonesia, itu adalah kata yang dipilih oleh penulis jurnal di Inggris kalau nggak salah pada tahun 1800-an sekian ya Pak Antoni ya. Nah, istilah Indonesia yang pada waktu itu sering disebut sebetulnya adalah Nusantara.
yang dikemukakan oleh Pramudia Anantatur dan Dipantara sebetulnya, yang sebetulnya artinya sama, yaitu negara kepulauan. Nah, tapi nggak ngapa, kita sudah terlanjur Indonesia ya. Tapi Nusantara dan Dipantara itu sama. Jadi kembali menjadi jati diri. Nah, bagaimana memulainya? Memulai dari diri kita. Masyarakat kita sebetulnya sudah mulai aneh jika ada teman, sahabat, atau keluarga, atau tetangga memakai atribut sosial budaya Nusantara itu dianggap malah aneh. Misal, ini contoh, kalau dalam suatu pertemuan orang memakai songkok tidak dipersoalkan. Tetapi kalau saya memakai belangkon, "Wih, ini resmi kok pakai belangkon?" Saya pernah mengalami, saya bilang, "Oh, ini songkok Jawa." Saya istilah pakai itu. Jadi belangkon itu songkok Jawa, saya bilang gitu. Tapi tetap saja forum resmi itu melarang gitu ya misalkan. Nah, inilah keanehan masyarakat kita. Jadi ada sebetulnya hegemoni hegemoni konsep, mau tidak mau harus kita sebut ya, hegemoni konsep dari agama yang rasanya itu dianggap paling benar, padahal itu sebetulnya hanya sekedar bentuk, bukan isi. Kita sengaja atau sering mempersoalkan bentuknya, songkoknya, belangkonnya, padahal sebetulnya isinya sama, yaitu untuk aksesoris ageman kita gitu ya. Nah, inilah jebakan-jebakan menurut saya di dalam kehidupan sosial yang kita harus berani gitu mengatakan bahwa kita telah salah jalan untuk itu. Jadi jati diri sekali lagi Bu harus direbut melalui kesadaran yang saya sebut kesadaran ideologis. Kalau kesadaran ideologis sampai mati ya harus kita perjuangkan, inilah kita Indonesia gitu. Kita bukan bangsa lain gitu. Kita harus menjadi bangsa Indonesia yang timur, yang beradab, yang gotong royong, yang guyup rukun, yang Pancasila menurut saya. Maju. Yang maju gitu, yang maju. Yang Bhinneka Tunggal Oh, Ika. Yang Bhinneka Tunggal Ika tentunya. Nah, itu yang saya sering juga sampaikan bahwa kalau kita lihat sejarah itu sudah tidak ada WNI asing di sini. Warga negara asing itu sudah nggak ada. Kalau kita lihat sejarah etnis atau mereka sekarang sebut suku Tionghoa, itu tahun 400 itu sudah ada di Indonesia. Iya. Arab itu tahun 900. Jadi baik Arab maupun Tionghoa sama-sama warga negara Indonesia asli itu. Nah, kalau yang mempersoalkan saya kira harus belajar sejarah. Dan kita harus berani mengatakan semua kita saudara gitu. Jadi kenapa harus dipersoalkan gitu? Dia berhak untuk menjadi apapun sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Gitu. Iya. Karena negara kita memang negara terbuka sih. Negara terbuka. Ya, bahkan zaman sekarang itu banyak sekali seperti para bintang sepak bola yang naturalisasi. Ya. Berarti negara kita ini terbuka bagi orang-orang yang pandai. Jadi tolong kalau kurang pandai jadi entek-entek beras deh. Ya. Ya jadinya begitu ya. Bapak Antoni, apakah kita akan jadi wong sing entek-entek beras berapa tuas kakek nampas? Iya. Ketika kita gagal memberikan makna produktif, baik, dan utama bagi suatu produk kebudayaan, yaitu misalnya perjumpaan ini di tengah kebebasan ini, saya ingin mengingatkan kita semua, kebebasan yang tanpa angger-angger, tanpa wangenan, hati-hati, itu bisa membawa Anda menjadi tersesat. Menjebak. Tersesat di dalam kebebasan. Tersesat dalam kebebasan. Aneh ya, kelihatannya kayak Ya. kontradiktif ya. Namanya kan orang bebas. Loh, bebas itu mestinya nggak tersesat. Tapi ini justru tersesat dalam kebebasan. Iya, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ketika seseorang yang ketika tersesat, ketika dia mulai nutul, itu dia sedang berbicara dengan ketidakterbatasan pembaca atau pendengar. Dia tidak hanya, yang tersesat itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi membawa penyesatan kepada orang lain. Saya ingin ngomong, di sini, nilai di sini, nilai di sini. Jadi, saya ingin mengatakan,
salah satu peringatan dari Habermas adalah ketersesatan di dalam perjumpaan. Orang dalam berjumpa itu selalu terbangun dua kemungkinan, bisa bermakna produktif, bisa saja sebaliknya. Berjumpa iso kita saling menghargai, saling karyena atas sasomo tadi itu bisa juga saling memanfaatkan. Yang hilang adalah hubungan antar subjek ya Pak ya. Penjenengan menungso aku ya menungso. Tapi yang sekarang banyak terjadi adalah hubungan antar predikat. Predikat contohnya? Aku ketemu Pak Wahyudi hanya karena Pak Wahyudi itu dosen di kono, aku jalan. Ada kata gak dosen. Gitu ya? Nah, iya dah. Iya. Sing sedih mana yang terakhir? Iya dah. Jangan-jangan hubungan kita nanti menjadi antar objek ya. Oh gitu. Nah, contohnya? Memanfaatkan orang lain jadi objek penderita doa objek yang penderita. mergobuan itu baik dengan saya dengan iso tak akali ngene percaya ae. Betul, sego goreng wis tak bayar. Kiriman Bu aku sego goreng. Oke, begitu dikirim 10 porsi, gak bayar. Yang hilang, kita kehilangan menjadi subjek ya. Manusianya hilang ya. Jadi subjek. Ini nih hubungan yang dimasukkan oleh Habermas adalah hubungan sekedar ya. Perjumpaan bukan sekedar perjumpaan kayak di mikrolet ya. Di mikrolet juga berjumpa, tapi tidak ada komunikasi, apalagi relasi. Relatio itu artinya sedulur ya, silaturahmi ya. Relatio. Jadi omong-omongan durung karuan berrelasi loh. Iya. Relasi di kini ana sesuatu yang digagas bersama untuk kebaikan. Ya, jadi di sini maka komunikasi kita menjadi sarana untuk mewadahi tujuan-tujuan terbaik. Bukan asal ngomong, tapi omongan sing jadi wong Jawa maton ya. Sing maton jadi ini ya. Iya. Jadi wong Jawa ngene. Omongan sing maton. Aja omong waton, omongan gitu ya. Jadi saya pikir mari jangan menjadi orang yang tersesat karena kita memuja kebebasan sebagai satu berhala baru ya. Yang kita sembah bukan kebebasan, ya, bukan kebebasan. Modern kok saya tidak akan mengganggu orang lain dan saya tidak mau diganggu orang lain. Ini salah satu simptom ya, tanda-tanda ya, tanda-tanda. Saya tidak mau minjam karena saya juga tidak mau pinjami. Ketika ada orang yang punya prinsip semacam itu, dia adalah itu tadi, jangan-jangan Anda ini pribadi yang paling perlu dikasihani. Lah iso ta urip dhewe. Iya. Anda membutuhkan sosius gitu lah. Membutuhkan konco. Ya, saya pikir itu mari kita menjadi anggota masyarakat yang siap berpartisipasi, siap berkontribusi dan siap menerima evaluasi. Harus mau dievaluasi. Nggih. Baik, keluarga Dhamma TV, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita masih punya satu segmen lagi, tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, ada satu pertanyaan ini dari Ibu Patricia. Untuk memperbaiki keadaan yang seperti ini, berarti banyak juga ya yang membanting HP dan juga ruang publik yang tersesat dalam kebebasan ya, tersesat dalam kebebasan, hati-hati. Itu harus dimulai dari mana dulu? Terima kasih Ibu Patricia atas pertanyaan yang menarik. Monggo Bapak Antoni dahulu menjawab, nanti juga Bapak Wahyudi. Ya, kita saling urun rembuk ya, share ya. Share. Sebab secara mendasar sebetulnya seperti yang diutarakan Pak Wahyudi, itu paling mendasar adalah semuanya itu dimulai dari kesadaran diri sendiri. Tapi kalau sudah sifatnya itu menjadi merugikan umum, misalnya satu berita hoax yang dikemas untuk membangun satu
opini tertentu, ya toh, yang menebarkan kebencian, itu sudah menjadi wabah yang tidak hanya mengenai diri sendiri, tapi sudah mengajak orang lain. Disinilah maka tanggung jawab dimulai dari siapa? Pertama jelas dari manusianya kan ya. Manusia itu siapa? Yang pertama adalah diri sendiri. Kedua adalah siapapun ya toh, yang mewakili tujuan, martabat dan angger-angger kemanusiaan, yaitu penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah hukum. Maka di Indonesia muncul undang-undang ITE itu, ya toh? Ya. Itu sebetulnya untuk memberikan batas. Bebas memang, tidak akan dikekang, tapi ada batas. Oh, tapi ojo ngono katanya Bu. Tapi ketika seseorang itu dibutakan oleh memuja kebebasan, saya hadir selfie tadi itu, dia menjadi tidak peduli atau mengabaikan yang namanya undang-undang itu tadi. Nah sedihnya Bu, sedihnya di Indonesia ini kita itu kadang-kadang itu sok berlagak pameran besar hati ya. Kalau sudah dimaafkan ya sudahlah. Harusnya tidak selesai di situ. Sama dengan korupsi itu masih 1 juta ya korupsi itu. Iya. Iya toh. Jadi ojo dibanding itu cuma 1 juta, yang itu 1 miliar, enggak ya podo. Tindakannya maksudnya, tindakan mengkhianati kebenaran itu. Ya harusnya diluruskan, kan gitu ya. Bahwa kita tetap mengampuni ya. Tapi tidak berarti kita membiarkan kesalahan itu tidak terselesaikan. Maka dibutuhkan teorinya Habermas, dibutuhkan duduk bersama, berjumpa, saling memberi informasi, bertransaksi pendapat, gagasan, dan siap dievaluasi. Itu ruang publik, di mana ruang publik ini menjadi suatu wilayah saya manusia merdeka, bisa bicara, tapi saya menyadari kemerdekaan itu harus, saya tidak tersesat pada kebebasan itu sendiri. Jadi tak kontrol lagi, dimulai dari diri sendiri. Yang mengontrol diri sendiri. Diri sendiri dulu. Oh ini kelewatan dan sebagainya. Saya pikir itu jadi saya senang sekali diajak bicara oleh Bu Ani dan Pak Wahyudin. Ini luar biasa sekali mengingatkan saya supaya tidak tersesat. Iya. Ya di tengah tawaran yang hebat darinya namanya kebebasan. Iya. Saya pikir itu dari saya Bu Ani. Monggo kataran Bapak Wahyudin menyikapi pertanyaan dari. Saya kira karena Habermas itu ada dalam payung teori kritis, betul memulainya memang harus dari diri sendiri. Jadi mulai membangun kesadaran sendiri. Ada yang menyebut itu memulai dengan cara berempati kepada orang lain. Solusinya yang ditawarkan itu. Jadi kita mencoba masuk ke dunia mereka, kodonelian itu. Jika saya menjadi dia, apa yang saya rasakan dengan tindakan saya, begitu. Nah, itu yang harus dilakukan itu. Nah, yang kedua adalah bahwa salah satu tujuan atau misi dari pemikiran ruang publik Habermas itu menjadikan manusia sebagai manusia. Karena di dalam kehidupan modern manusia itu sudah menjadi unhuman, ya, katanya Foucault itu. Kita ini sudah tidak lagi manusia. Bukan lagi manusia. Bukan lagi manusia. Harus dikembalikan sebagai manusia yang tadi katanya punya kemanusiaan, punya kesadaran, kamanungsan, punya derajat itu. Nah, yang ketiga tentu dengan cara kalau pinjam Pierre Bourdieu itu kita menyerap apa sih kemauan dari lingkungan yang kalau sosiologi disebut realitas objektif. Apa keinginan mereka, pesan-pesan apa yang diberikan mereka. Saya harus apa terhadap lingkungan saya gitu. Itu disampaikan, tentu modalnya adalah saya punya resources apa untuk bisa mengemban perintah dari realitas objektif itu. Itu kira-kira begitu. Jadi
ada juga tugas sebagai manusia Sebagai ya. manusia. Yang menarik tadi bahwa kita ini sudah unhuman being. Waduh. Iya, Oh, iya. human being. Iya. Iya, iya. Luar biasa sekali apa Iya. kita ini. Onderdil loh. Kita Kalau- things. Things, Things, ya. iya, Iya, things. kita Kita Oh, barang. masih oke ya. Iya. Pokoknya jangan jadi monster. Karena sangat menakutkan kalau sampai jadi monster atau Voldemort. Sangat menakutkan itu ya. Diharapkan kalau memang bukan human being mungkin menjadi dewa. Manusia setengah harusnya dewa. gitu. Oh. Kenapa? Ya itu dilahirkan lagi menjadi yang lebih baik lah. Zaman dahulu itu ada kata-kata manusia setengah dewa. Nah kan Menurut gitu. penjelasan apa Iya. itu? Oh gitu, betul Apa itu. menurut penjelasan? Ah, Enggak tahu. ya bukan tidak tahu ya, tapi artinya itu mempunyai kesadaran yang melampaui dari hal-hal yang sekedar Manusia biasa. wadak, Iya, sekedar wadak tingkatannya. Iya. Melihat di balik yang wadak itu apa, kayak Dewa menilai, bisa membaca lebih. Berarti spiritualnya tinggi, Ye, filsafatnya tinggi, Filsafat, Iya. ya. budi pekertinya tinggi. Ini justru bisa membangun manusia menjadi lebih baik, bahkan disebut manusia setengah dewa. Kadang-kadang orang berkata, "Nggak ada, itu cuma ada di bukunya Kupingku." Kadang-kadang kita berpikir begitu, tapi ada loh. Iya. Sebenarnya coba dirunut pada nenek-nenek moyang kita sendiri itu, kalau hal-hal yang kecil-kecil bangsanya sakti atau mengerti sadurunge winara Winara. itu biasa. Kita pun kalau melatihnya kita juga cukup titis Iya. mengenai hal itu. Bila setiap hari tiba-tiba kok rasanya ketemu dengan Bopo Antoni aja, padahal tidak pernah ketemu. Bahkan pada suatu hari, 3 hari setelah itu ketemu betulan. Nah itu sebenarnya ada kata-kata dhisik di endok karo peda. Ya, kadang-kadang begitu. Iya. Tetapi itulah bahwa sebenarnya dunia ini tidak ada yang khayal. Semuanya itu nyata. Bersama dengan things-nya tadi ya. Iya. Banyak things di dalam dunia, banyak benda-benda. Jangan sampai kita kehilangan human being kita. Gitu. Ini parah loh ya, banyak loh sekarang. Iya, iya. Sudah near sense. Near sense, nggak punya sense lagi. Near sense ya. Sense, nggak punya consciousness, nggak punya awareness, nggak punya. Otomatis nggak punya, otomatis. Kan gitu ya. Jadi sense itu rasa, Ah. kemudian apa lagi tadi? Kesadaran. Kesadaran, awareness, Iya. Semua tuna. Tuna. suwung. Suwung. Suwung, api. Suwung. Api. Suwung. Api. Tapi Suwung. sudah Suwung. tidak ada lagi humannya, manusianya sebagai seorang manusia yang human being. Manusia human being itu apa sih? Ya sopan santun. Betul. Kalau mau melabrak Bu Risma itu ya mikir. Ini kepala daerah loh ya. Kalau saya bilang gini berakibat enggak pada saya, pada anak-anak saya. Atau sebaiknya saya datang ke Bu Risma sendiri. Nah. Bu, mohon Bu, Ibu yang cantik dong, pakai baju begini dong, mungkin begitu. Itu lebih Anda seorang human being. Tapi kalau Anda sudah bicara tersesat dalam Kebebasan. berarti Anda sudah Humanity-nya hilang. Humanity-nya sudah hilang. dan berubah jadi monster loh. Monster. Ya. Iya, Iya. Iya. Betul. berubah jadi sebenarnya monster itu yang bagaimana? Itu banyak zaman sekarang. Bullying antar anak itu sudah monster anak. Ya. Mengerikan. Ya, menakutkan. mengerikan. Bagaimana apa ya? Melihat temannya menjerit-jerit, menangis seperti itu, Malah senang. yang lainnya tidak menolong. Iya, betul. Oke lah, mungkin ada 1-2 yang kesetanan, yang monster ya. Yang lainnya nih, kok kenapa tidak ketok-ketok? ini Suwung kita sudah. dulu. Suwung. Near sense, iya. Near sense. Ya, itu. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Oke. Jadi kami harapkan ruang publik ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya agar kita jangan suwung, agar kita bisa Jangan tersesat. jangan tersesat ya, Dalam kebebasan. jangan menjadi monster. Jadilah kita itu tetap Human, awareness, awareness, ya. Kemudian apa lagi tadi?
tetap consciousness ya, sadar baik dan tetap menjadi seorang human being, manusia seutuhnya. Ya. Jadi demikian apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi, kepada Bapak Antoni. Kita telah sampai di penghujung acara. Semoga acara kita ini bermanfaat dan bisa kita gunakan ruang publik dengan sebaik-baiknya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sakum Damai. Rahayu.